Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di tutorial MA 3161 pengantar teori suku bunga dengan saya Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan tutorial 1 bagian pertama dengan judul konsep dasar suku bunga. Pada video ini saya akan menyajikan pembahasan soal-soal terkait definisi, istilah, dan rumus-rumus dasar suku bunga. Seri tutorial MA 3161 terdiri dari 3 bagian, yaitu tutorial 1, tutorial 2, dan tutorial 3. Pada tutorial 1 akan disajikan soal-soal terkait definisi, istilah, dan rumus-rumus dasar suku bunga. Terdiri dari 3 video, yaitu video pertama diberi judul konsep dasar suku bunga, yaitu video yang Anda saksikan saat ini. Kemudian video kedua, persamaan nilai, dan yang ketiga, yield rates. Pada tutorial kedua akan disajikan soal-soal terkait anuitas. Ada 3 video pada tutorial kedua yang diberi judul anuitas bagian pertama, anuitas bagian kedua, dan anuitas bagian ketiga. Selanjutnya pada tutorial ketiga terdiri dari 3 video dengan judul pembayaran hutang yang memuat skema amortisasi dan sinking fund. Dan berikutnya soal-soal terkait obligasi, dan yang terakhir video soal-soal terkait opsi. Baiklah, kita mulai tutorial bagian pertama ini dengan soal pertama. Berapakah tingkat bunga efektif per tahun dari suatu deposito bila diketahui tingkat bunga nominal adalah 12% per tahun dibayarkan 3 bulanan atau convertible quarterly? Dari soal ini diketahui bahwa suku bunga nominal convertible quarterly sebesar 12% dan yang ditanya adalah berapa tingkat bunga efektif per tahun, yaitu I. Persamaan nilainya adalah 1 tambah I sama dengan 1 ditambah suku bunga nominal dibagi 4 pangkat 4. Maka kita peroleh I sama dengan 1 ditambah 12% dibagi 4 dikurang 1. Diperoleh I adalah 12,55%. Soal nomor 2. Diberikan fungsi force of interest delta T sama dengan 0,02 T. Tentukan suku bunga efektif per tahun untuk investasi selama 2 tahun dan selama 5 tahun. Penyelesaian. Misalkan I adalah suku bunga efektif dan A0 sama dengan 1. Pertama, kita hitung suku bunga efektif per tahun untuk investasi selama 2 tahun. Persamaan nilainya adalah A2 sama dengan 1 ditambah I kuadrat sama dengan E pangkat integral 0 sampai 2 delta T dt. 1 ditambah I kuadrat sama dengan E pangkat integral 0 sampai 2 0,02 T dt, dan diperoleh 1 ditambah I kuadrat sama dengan E pangkat 0,04. Maka nilai I adalah E pangkat 0,02 dikurang 1. I sekitar 2%. Berikutnya kita hitung suku bunga efektif per tahun untuk investasi selama 5 tahun. Persamaan nilainya adalah A5 sama dengan 1 ditambah I pangkat 5 sama dengan E pangkat integral 0 sampai 5 delta T dt. Berikutnya kita substitusikan fungsi force of interest delta T sama dengan 0,02 T, maka diperoleh 1 ditambah I pangkat 5 sama dengan E pangkat 0,25. Dan I sama dengan E pangkat 0,05 kurang 1. Atau I sekitar 5,13%. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diberikan fungsi akumulasi AT sama dengan 1,05 pangkat T per 2 dikali 1,04 pangkat T kuadrat per 3 dikali 1,03 pangkat T pangkat 3 per 6. Tentukan force of interest atau delta T. Penyelesaian. Force of interest merupakan turunan pertama terhadap T dari ln fungsi akumulasi.
Sehingga kita peroleh sama dengan DDT ln dari fungsi akumulasi yang diketahui pada soal. Untuk memudahkan mencari turunan dari fungsi ini, terlebih dahulu kita ubah bentuknya dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma, sehingga diperoleh bentuk seperti berikut. Kemudian kita turunkan terhadap T sehingga diperoleh fungsi force of interest delta T sama dengan setengah ln 1,05 ditambah 2T per 3 ln 1,04 ditambah T kuadrat per 2 ln 1,03. Anda dapat menggunakan kembali sifat-sifat logaritma jika ingin mengubah ke bentuk yang lebih sederhana. Berikutnya soal nomor 4. Riana mendepositokan uangnya sebesar Rp1.500.000 pada suatu bank yang memberikan tingkat bunga nominal 6% dikonversi secara bulanan selama 1 tahun pertama, dan kemudian memberikan tingkat bunga nominal sebesar 8% dikonversi secara kuartalan untuk 2 tahun berikutnya. Hitunglah berapa jumlah deposito Riana di akhir tahun ketiga. Diketahui deposito awal sebesar Rp1.500.000. Kemudian, suku bunga nominal 6% yang dikonversi secara bulanan selama tahun pertama, atau suku bunga bulanannya menjadi 0,005. Berikutnya, suku bunga nominal sebesar 8% yang dikonversi secara kuartalan untuk 2 tahun berikutnya, atau suku bunga per 3 bulannya adalah 0,02. Dalam 3 tahun, di tahun pertama akan ada 12 periode bunga dengan tingkat bunga nominal 0,005. Dan selama tahun kedua sampai tahun ketiga ada 8 periode bunga dengan suku bunga nominal 0,02. Maka nilai akumulasi dari uang Riana pada akhir tahun ketiga menjadi 1.500.000 dikali 1 ditambah I pangkat 12 dikali 1 tambah J pangkat 8. Dan hasilnya adalah Rp1.865.887,152. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Misalkan suatu rekening bank dengan fungsi akumulatif AT sama dengan alfa T kuadrat ditambah 0,01T ditambah beta, dengan effective interest rate untuk tahun pertama, I1 adalah 2%. Tentukan nilai beta dan alfa, dan juga tentukan effective interest rate untuk tahun keempat atau I4. Penyelesaian, misalkan A0 sama dengan 1. A0, jika kita gunakan fungsi akumulatif yang diketahui, maka A0 sama dengan beta, sama dengan 1. Kemudian, A1 apabila kita gunakan fungsi akumulatif yang diketahui menjadi alfa ditambah 0,01 ditambah beta, nilai beta adalah 1, dan sama dengan 1 ditambah effective interest rate untuk tahun pertama atau I1. Maka diperoleh alfa ditambah 1,01 sama dengan 1 ditambah 2% atau 1,02. Jadi nilai alfa adalah 0,01. Kita sudah memperoleh nilai beta dan alfa sehingga fungsi akumulatif secara lengkap menjadi AT sama dengan 0,01T kuadrat ditambah 0,01T ditambah 1. Berikutnya kita akan tentukan effective interest rate I4. A4 berdasarkan fungsi akumulatif adalah 0,01 kali 4 kuadrat ditambah 0,01 dikali 4 ditambah 1. Ekivalen dengan 1 ditambah effective interest rate untuk tahun keempat dipangkatkan dengan 4. Sehingga diperoleh 1,2 sama dengan 1 ditambah I4 pangkat 4, maka I4 sama dengan 1,2 pangkat seperempat kurang 1. Hasilnya sekitar 4,66%. Selanjutnya soal nomor 6. Dengan simple interest rate I, dana 1.200 yang diinvestasikan saat T sama dengan 0 akan terakumulasi menjadi 1.320 pada tahun ke-T.
hitung nilai akumulasi pada akhir tahun ke-2T untuk dana 500 yang diinvestasikan saat T0 dengan simple interest rate yang sama. Penyelesaian, dengan A0 sama dengan 1.200, AT dengan simple interest rate sama dengan 1.200 dikali 1 ditambah TI. Dan nilainya sama dengan 1.320. Dari persamaan ini diperoleh TI sama dengan 1.320 dibagi 1.200 dikurang 1. Atau I sama dengan 0,1 dibagi T. Berikutnya kita akan menentukan nilai akumulasi pada akhir tahun ke-2T untuk dana awal 500. Jadi dengan A0 sama dengan 500, A2T sama dengan 500 dikali 1 ditambah 2 TI. Perhitungan ini menggunakan simple interest rate yang sama dengan perhitungan sebelah kiri. Jadi, akan sama dengan 500 dikali 1 ditambah 2T dikali I-nya adalah 0,1 dibagi T. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 600. Mari kita lanjutkan soal nomor 7. Soal ini merupakan soal terakhir pada tutorial ini. Sebuah bank mempunyai penawaran sertifikat deposito yang berlaku selama 6 tahun ke depan seperti di bawah ini. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak diizinkan. Terdapat 4 pilihan jangka waktu, yaitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, dengan masing-masing tingkat bunga nominal tahunan yang dikonversi setiap 6 bulan atau semi-annually. Untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6%, untuk jangka waktu 2 tahun sebesar 6,5%, untuk jangka waktu 3 tahun 7%, dan untuk jangka waktu 4 tahun sebesar 7,25%. Seorang investor ingin menghitung hasil pengembalian dari kombinasi deposito dalam waktu investasi 6 tahun. Pertanyaan pertama, hitung deposito 2 tahun lalu dilanjutkan 4 tahun. Berapa pengembaliannya? Kemudian, tentukan kombinasi deposito yang memberikan pengembalian investasi yang paling maksimal selama 6 tahun. Untuk pertanyaan pertama, kita akan hitung hasil pengembalian deposito 2 tahun, lalu dilanjutkan 4 tahun. Misalkan A0 sama dengan 1, maka A6 sama dengan 1 dikali 1 ditambah suku bunga deposito 2 tahun, dibagi 2, pangkat 4. Pangkat 4 karena ada 4 periode bunga selama 2 tahun. Kemudian dikali 1 ditambah suku bunga deposito 4 tahun, bagi 2, pangkat 8. Dalam 4 tahun ada 8 periode bunga. Maka hasilnya sama dengan 1,511. Jadi pengembaliannya sebesar 0,511. Pertanyaan B, kombinasi deposito yang memberikan pengembalian investasi yang paling maksimal selama 6 tahun. Kita perhatikan kembali tabel pilihan jangka waktu dan bunga nominal. Berdasarkan tabel ini, maka kita akan buat suatu daftar kombinasi deposito yang mungkin untuk dibuat. Yang pertama, kita bisa memilih deposito dengan jangka waktu 1 tahun selama 6 kali. Atau 6 kali deposito 1 tahun. Kombinasi kedua, 3 kali deposito dengan jangka waktu 2 tahun masing-masingnya. Yang ketiga, 2 kali deposito 1 tahun, dilanjutkan dengan 2 kali deposito 2 tahun. Kemudian, kombinasi keempat, 4 kali deposito 1 tahun, dilanjutkan dengan 1 kali deposito 2 tahun. Pilihan kelima, 1 kali deposito 1 tahun, 1 kali deposito 2 tahun, dilanjutkan dengan 1 kali deposito 3 tahun. Kombinasi keenam, 3 kali deposito 1 tahun, dilanjutkan 1 kali deposito 3 tahun. Kombinasi ketujuh, 2 kali deposito 1 tahun, dilanjutkan 1 kali deposito 4 tahun. Kombinasi ke-8, 1 kali deposito 2 tahun, dilanjutkan 1 kali deposito 4 tahun. Jadi, secara keseluruhan ada 8 kombinasi deposito yang mungkin untuk dipilih atau dibuat dengan urutan bebas. Kita akan tentukan masing-masing hasil pengembalian dari ke-8 kombinasi deposito ini. Dari ke-8 kombinasi deposito yang mungkin untuk dibuat,
akan ditentukan nilai akumulasi dengan A0 sama dengan 1. Untuk kombinasi pertama, hasilnya adalah 1,426. Kombinasi kedua, hasilnya adalah 1,468. Kombinasi ketiga, hasilnya adalah 1,454. Kombinasi keempat, hasilnya adalah 1,440. Kombinasi kelima, sama dengan 1,482. Kombinasi keenam sama dengan 1,468, kombinasi ketujuh sama dengan 1,496, dan yang terakhir sama dengan 1,511. Bila kita perhatikan hasil pengembalian dengan A0 sama dengan 1, maka kombinasi ke-8 lah yang memberikan hasil pengembalian paling besar, yaitu sebesar 0,511. Demikianlah seri tutorial bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu dengan judul persamaan nilai yang akan membahas soal-soal terkait nilai waktu dari uang dan juga persamaan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.